Hey, Utsabagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan manga Record of Ragnarok chapter 99. Di mana kali ini cerita akan berfokus kepada pertarungan perdana antara Loki yang akan berhadapan dengan Simo Haya. Untuk saat ini, skor dari pertarungan dewa melawan manusia masih 5 sama dengan hasil imbang. Di pertarungan antara kedua karakter di chapter inilah akan menentukan nasib dari masing-masing kedua belah kubu untuk mencapai sebuah kemenangan dalam mengungguli skor sementara. Di chapter ini pun kita mendapatkan hal yang menarik dari kemampuan sebenarnya milik Loki yang dimunculkan. Apa itu? Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, mari kita menuju arena pertarungan dewa melawan manusia. Record of Ragnarok chapter 99 mendapatkan judul Ronde ke-11. Awal chapter kita diperlihatkan bagaimana arena utama yang menghadirkan layar monitor yang super besar, di mana terdapat di sana adanya komentator. Di sini dia mengatakan bahwa 5 kemenangan bagi dewa dan 5 kemenangan bagi umat manusia. Maju mundur permainan yang lebih mirip seperti permainan jungkat-jungkit yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan hanya tersisa 3 pertarungan lagi. Ronde ke-11 pertempuran antara dewa melawan umat manusia akhirnya pun telah tiba. Dan apakah ini skakmat bagi kita? Apakah kita diambang kehancuran? Manusia yang telah diberi kepercayaan dengan tanggung jawab yang sebesar itu adalah pria ini. Panel pun memperlihatkan Simo yang bersama dengan anjing kesayangannya berada di sebuah tempat bersalju sendirian seperti berada di sebuah hutan. Komentator kembali melanjutkan informasinya terkait dengan pria ini. Tahun 1939 Masehi, di perang musim dingin, Uni Soviet memulai invasinya ke Finlandia. Pada saat itu, seorang petani mengambil senjatanya dengan tenang. Dia menghadapi para penyerbu yang telah menyerbu hutan dan bumi mereka yang indah, tanah airnya Finlandia. Bersama hutan dan juga tanahnya yang indah, dia pun menghadapi para penyerbu itu dengan membara. Dia telah menghentikan invasi 1 juta tentara Soviet dengan peluru dan juga rasa takut. Di garis pertahanan Sungai Kola, angkatan pertahanan yang hanya terdiri dari 32 anggota berhasil mengalahkan 4.000 tentara Soviet. Tingkat akurasinya 100% yang artinya dia selalu berhasil. Target apapun yang ditangkap oleh skop miliknya itu pasti akan kalah. Dia yang seorang diri mampu menumpahkan darah sebanyak 543 orang saat cuaca bersalju. Penembak jitu terkuat dalam sejarah umat manusia. Mereka memanggilnya White Death, Simo Haya. Panel ini pun memperlihatkan bagaimana fisik dan penampilan yang dimiliki oleh penembak jitu legendaris ini berserta dengan anjing kesayangannya. Di sini diperlihatkan Simo yang akan berangkat ke arena pertempuran, di mana dia pun meninggalkan anjing kesayangannya yang diperintahkan untuk menunggu di hutan tersebut. Halaman selanjutnya pun memperlihatkan kembali arena utama di mana layar besar memperlihatkan Simo yang akan segera berangkat menuju ke arena pertempuran. Di sini juga kita diperlihatkan para penonton baik itu dari pihak dewa maupun pihak manusia. Mereka di sana berkata dan bertanya bahwa tempat apa yang ditinggalkan oleh Simo di sana. Tempat itu seperti bersalju di belahan bumi mana sebenarnya salju itu turun. Nah, lantas penonton dari pihak manusia pun mengatakan bahwa itu adalah hutan bridge yang indah dan tidak diragukan lagi itu adalah tanah air dari mereka, yakni hutan Finlandia. Yep. Kita kembali ke arena utama. Di sini pun komentator mengatakan bahwa arena untuk ronde ke-11 ini akan menampilkan arena terbuka pertama dalam sejarah Ragnarok. Di arena itu adalah dunia yang terpisah dan sepenuhnya kebal terhadap pengaruh luar bahkan cuaca yang selalu berubah. Arena ini telah diciptakan kembali dengan sempurna dengan kekuatan para dewa dan lebih jauh lagi, rincian pertempuran itu pun ditangkap oleh kamera mata burung. Mikrofon tupai yang presisi tinggi yang menangkap suara hewan dengan cara yang realistis. Semua pertarungan di area luar ini akan disiarkan langsung di layar multivisi besar yang tersedia di arena utama. Lebih jauh lagi, petarung yang meminta arena pertempuran seperti ini adalah bukanlah Tuan Simo, melainkan petarung ke-11 dari pihak dewa. Kita pun diperlihatkan panel yang menampilkan sebuah nyanyian yang berdendang di arena utama. Para penonton mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu dari Richard Wagner yang berjudul Ride of the Valkyries. Kemudian terlihat panel yang memperlihatkan Loki yang turun diikuti dengan kata-kata dari komentator.
dewa yang paling jahat dan juga licik di antara para dewa Nordik lainnya. Dia menipu para dewa, dia merayu mereka, dia juga yang mengkhianati mereka. Apa yang dia inginkan adalah kekacauan dan hanya akan membawa kehancuran dunia. Badut misterius yang dipenuhi dengan teka-teki dan bisa merubah wujudnya ini akhirnya menunjukkan dirinya dan melangkah ke arena panggung pertarungan. Dewa kelicikan yang paling mengerikan di antara para dewa yang lainnya. Please welcome Loki. Yep, kemudian terlihat layar besar di arena utama yang memperlihatkan wujud dari Loki dan juga Brunhilde. Seperti biasa berkomentar, jadi inilah Tuan Loki. Beberapa penonton dari pihak dewa pun banyak mencela Loki dan juga memperkirakan bagaimana manusia di akhir hidupnya ini akan melawan dewa seperti itu. Yup, dan menariknya di dalam chapter ini pun kita diperlihatkan salah satu penonton dari pihak dewa, yakni Dewa Perdamaian Forseti dari Nordik. Dewa ini mengatakan bahwa kalau Tuan Loki bertarung lagi, bencana pasti akan terjadi. Sementara itu di sisi yang lainnya para dewa lain pun berkomentar. Di sini Ares mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Loki saat ini dan kenapa dia dengan sengaja memilih arena bertarung yang dikuasai oleh musuh. Hermes pun di sini menjelaskan bahwa menurutnya dia tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merugikannya sendiri. Nah, Ares mengatakan bahwa seperti biasa Loki ini memanglah sangat aneh. Zeus pun mengatakan bahwa kekuatan Loki itu berbeda dengan yang lainnya. Bahkan jika kekuatan tempur musuh jauh di atas dan melampaui Loki untuk beberapa alasan, dialah yang terakhir tetap berdiri di arena. Jika Thor adalah prajurit tertinggi di antara para dewa Nordik, maka Loki adalah pembunuh tanpa wajah. Di sini pun kita diperlihatkan satu panel yang memperlihatkan raut wajah kecemasan dari Brunhilde, di mana dia juga berkata bahwa dia mencari keberadaan Gold yang belum tahu bahwa pertarungan sudah akan dimulai. Yup, dan pertarungan akhirnya dimulai, di mana di sini diperlihatkan arena pertarungan yang benar-benar luas. Zemo menjauhi dirinya dari musuhnya karena tentu saja dia adalah seorang sniper. Dengan arena yang super luas ini tentunya Zemo sangat bebas dalam menyerang karena dia adalah seorang sniper. Dan jika dimasukkan ke dalam logika, Zemo tentu akan menjadi pemenangnya. Dia pun bersiap langsung mengekar kepala dari Loki dari kejauhan. Loki di sini menggunakan toanya dan berkata, "Bukankah tempat ini membuatmu bernostalgia? Tempat ini mirip seperti neraka yang pernah kau alami sebelumnya kan? Tapi jangan khawatir, ini akan segera berakhir." Yup, kita pun diperlihatkan Loki yang memulai serangannya dengan mengeluarkan semacam aura kegelapan yang ada di tangannya saat ini. Cerita terakhir pada chapter ini pun menggemparkan kita, di mana kabut gelap tersebut pun memunculkan 3 dewa Nordik bersama dengan Loki. Heracles, Thor, dan juga Odin muncul di samping dari Loki. Semua orang tentu saja tampak kaget melihat kejadian ini dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Chapter 99 Reign of Ragnarok pun ditutup dengan kata-kata dari Loki yang berkata, "Aku merasa kasihan padamu, tapi aku tidak akan mati dan kaulah yang akan mati sekarang." Nah, jadi bagaimana pendapat kalian terkait dengan kemampuan dari Loki yang mengejutkan kita semua yang memanggil 3 dewa sekaligus untuk bertarung dengan Zemo? Lantas di sisi yang lainnya, apa yang akan bisa dieksplorasi dari kemampuan menembak milik Zemo? Apakah di sini akan ada kejutan yang kita dapatkan dari pihak manusia ini? Yup, jadi sangat menarik menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dari pertarungan mereka ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya ya. Kita bertemu lagi dalam Reign of Ragnarok di chapter mendatang.